hari ini kita mengikuti BIMTEX, ya, pemanfaatan rapot pendidikan dan juga peningkatan kualitas Dapodik, ya, di Provinsi Papua Selatan. Nah, ada dua materi yang sangat penting terutama bagi dinas dan juga Bapak Ibu di sekolah. Yaitu yang pertama adalah program prioritas dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Jadi dinas dan juga sekolah sebagai ujung tombak untuk mengimplementasikan program prioritas ini. Salah satunya adalah program revitalisasi dan juga digitalisasi sekolah, juga penilaian dan pembelajaran. Yang ini harus dikuasai oleh teman-teman dinas dan juga di sekolah, begitu ya, difahami. Untuk dinas harus mengawal untuk bisa terlaksananya program-programnya prioritas dari kementerian ini. Dan kedua, materi yang kedua adalah yang berkaitan dengan program prioritas penilaian dan pembelajaran. Di dalamnya ada penguatan kurikulum, yaitu pembelajaran mendalam atau deep learning, ya. Dan ini sangat penting terutama bagi teman-teman dinas. Hal ini adalah pengawas, jadi yang bertugas melakukan pendampingan, pembimbingan untuk diimplementasi dari deep learning atau pembelajaran mendalam ini di sekolah. Nah, di mana pembelajaran mendalam ini adalah sebuah pendekatan, ya, yang fokus untuk menciptakan suasana dan proses belajar yang berkesadaran, bermakna, dan menyenangkan, yang di dalam implementasinya harus melibatkan olah hati, olah pikir, olahraga, dan olah rasa, yang tujuan akhirnya adalah siswa itu mencapai standar kompetensi lulusan. Dan konsep ini benar-benar harus dikuasai oleh dinas, terutama teman-teman pengawas, sehingga ketika mendampingi di level sekolah itu guru-guru bisa mengimplementasikan dengan benar atas bimbingan dari teman-teman pengawas yang dari dinas. Tanggapan saya terhadap kegiatan ini, peserta sangat antusias untuk mengikuti BIMTEX, terutama terkait pemanfaatan rapot pendidikan, di mana banyak peserta yang memang baru mengetahui terkait dengan indikator-indikator yang ada di rapot pendidikan, kemudian memanfaatkan rapot pendidikannya seperti apa. Harapan saya ke depan peserta lebih baik dalam memanfaatkan rapot pendidikan sehingga peningkatan kualitas pendidikan baik di satuan pendidikan maupun di pemerintah daerah dapat berjalan secara optimal. Selain itu, dalam kegiatan ini kami menyampaikan tentang pentingnya sistem penjaminan mutu baik internal maupun eksternal. Nah, di sini kami menerangkan terkait dengan siklus penjaminan mutu yang harapannya nantinya adalah tercipta budaya mutu di satuan pendidikan yang terus berjalan secara terus-menerus setiap tahunnya, sehingga sekolah akan meningkat mutunya secara perlahan-lahan. Posisi dari rapot pendidikan dalam penjaminan mutu ini sangat vital, sangat penting, di mana rapot pendidikan sebagai data, sebagai suplai data, ataupun sebagai satu-satunya sumber data, ya, sumber data untuk melakukan perencanaan yang berbasis data, sehingga sekolah maupun pemerintah daerah tidak lagi membuat perencanaan yang tidak berdasarkan data ataupun yang hanya berjalan atau dibuat secara tidak berdasarkan data, ya. Jadi sekarang mereka sudah memiliki data yang baik, yang valid dan lebih komprehensif, sehingga dalam siklus penjaminan mutu itu mereka bisa memanfaatkan data itu, melakukan pemetaan yang pertama, kemudian melakukan perencanaan berbasis data, dan akhirnya terjadi perbaikan dalam peningkatan mutu pendidikan baik di satuan pendidikan maupun di pemerintah daerah. Dapodik adalah sebuah sistem di mana data-data pendidikan dikumpulkan dalam suatu aplikasi yang disebut Dapodik. Inilah yang menjadi basis atau dasar semua stakeholder terkait dengan proses belajar mengajar, terkait dengan kebijakan, terkait dengan putusan, strategi-strategi ambil yang akan diambil untuk dunia pendidikan, semua harus berdasarkan data.
Nah, ketika Dapodik terisi dengan data-data yang akurat, data-data yang valid, data-data yang mutakhir, maka bisa dipastikan kebijakan keputusan strategis untuk kemajuan pendidikan juga akan menjadi lebih baik. Kita tahu bersama bahwa dunia pendidikan sekarang semakin banyak tantangan, sehingga dibutuhkan data yang lebih akurat, data yang bisa memberikan informasi agar kebijakan, agar strategi ataupun peraturan-peraturan ataupun treatment apapun yang akan diambil oleh para pemangku kebijakan bisa tepat sasaran karena berasal dari data yang akurat, data yang valid, dan data yang mutakhir. Nah, kegiatan kali ini sangat bermanfaat, sangat berguna sekali. Karena demikian kita bisa sepemahaman, para peserta bisa tahu, seberapa pentingnya, seberapa strategisnya akan kualitas data Dapodik itu sendiri. Materi yang saya bawakan di dalam BIMTEK pemanfaatan rapot pendidikan dan data Dapodik, saya membawakan materi tentang SPM pendidikan. Tujuan SPM pendidikan adalah untuk mengukur kualitas data yang ada di masing-masing provinsi kabupaten kota yang diukur dengan nilai indeks SPM. Nilai indeks PM kita di Provinsi Papua Selatan rata-rata masih belum tuntas, baik itu di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Tujuan kegiatan ini adalah kita menyamakan persepsi ya antara dinas pendidikan, operator, kabid, kepala dinas, sekretaris dinas di Provinsi Papua Selatan yang berinisiasi untuk mengadakan BIMTEK ini sangat bagus, dan BIMTEK ini perlu ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota yang untuk kita meningkatkan terutama adalah nilai indeks PM kita. Ukuran untuk meningkatkan indeks PM kita pertama adalah kita harus menurunkan ya angka ATS usia anak tidak bersekolah yang di Provinsi Papua Selatan sangat tinggi. Ini perlu kita bekerja sama-sama lintas sektor, mulai dari gubernur, bupati, dinas pendidikan, Dukcapil, Bapeda, BPKAD, kesehatan, distrik, kepala desa. Perlu ada tim bagaimana kita berupaya untuk menurunkan angka ATS yang kita akan mendorong nilai APS kita ya. Jadi dari usia 5 sampai 6 anak-anak kita wajib sekolah PAUD. Dari usia 7 sampai 15 anak-anak kita harus belajar di SD, SMP. Di usia 16 sampai 18 anak-anak kita harus belajar di SMA dan SMK. Nah, kalau kita lihat data, mari kita kembalikan data kita yang ada di data ATS ya. ATS tergolong 3 data. Data pertama adalah BPS, jadi belum pernah bersekolah, dan LTM, lulus tidak melanjutkan, dan DO, anak-anak yang dia putus di tiap jenjangnya, baik itu di jenjang SD, SMP maupun SMA, SMK. Mari kita sukseskan data kita. Data menjadi sumber utama untuk penilaian indikator prioritas kita di SPM, kualitas datanya nomor 1. Yang kedua, kita lihat dari nilai capaian rapot pendidikan di Provinsi Papua Selatan, kabupaten kota, rata-rata nilainya masih warna merah, artinya masih rendah. Kita perlu meningkatkan kualitas pembelajaran yang baik. Kita perlu meningkatkan nilai literasi dan numerasi. Maka perlu di situ penganggaran dan perencanaan SPM pendidikan perlu dimasukkan, apalagi kewenangan tingkat kabupaten kota
menangani semua jenjang, ada PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK. Dan di Dinas Provinsi menangani SLB. Jadi mari tingkatkan kualitas pembelajaran supaya nilai literasi dan numerasi dengan baik. Terutama perbaiki perencanaan dan penganggarannya berdasarkan data rapot pendidikan dan data-data pendukung yang lain.